Halo, selamat pagi Sobat Cuan, kembali lagi bersama Benix. Jadi kali ini kita akan membahas tentang dividen. Nah, ini yang paling menarik khususnya bagi kamu para dividen hunter. Lalu sekarang kita masuk ke bagian ketiga mengenai untung rugi. Tadi kamu udah lihat bagaimana technical dari sebuah dividen. Dividen ada cum date, ada ex date, ada recording date, ada payment date. Yang paling penting kamu udah tahu bahwa recording date di kita nggak usah repot-repot amat. Yang paling penting kamu kumpulin data bahwa saya harus beli saham ini sebelum ex date. That's it. Dan ketika payment date, kamu harus cek dan kamu harus hitung. Bener nggak yang masuk duitnya sama? Kenapa? Karena ya ada beberapa kejadian, ternyata dia tidak masuk dividennya atau kurang bayar dividennya. Kamu jangan takut, kamu tinggal telepon customer service-nya dan kamu bilang bahwa kamu kurang terima dividen. Itu menurut saya cukup banyak kejadian, tapi kalau kamu teliti dan which is you have to do it, so saya akan lakukan itu di tanggal payment date. Biasanya 1 hari setelah payment date saya baru cek sih. Karena apa? Karena ya ada jutaan investor kan ya, mungkin telat 1 jam, 2 jam, atau telat 1 hari saya masih oke. Sekarang soal untung atau rugi ya beli saham hanya untuk kejar dividen. Saya bisa bilang tergantung. Jadi kalau investasi kamu dalam jangka panjang itu berapa? 10 tahun, 20 tahun. Kalau sahamnya juga bagus, artinya keep on growing, strategi beli saham untuk dapatkan dividen itu sangat baik. Kenapa? Karena itu melatih kita belajar menabung, itu pertama. Kedua, itu juga melatih kita untuk berpikir jangka panjang. Dibandingkan trader itu beli hari ini, jual besok, beli nanti pagi, jual di nanti siang. Jadi strategi yang dilakukan oleh trader, kalau seandainya kita terapkan di dividen, itu tidak sepenuhnya berhasil atau bagus. Kalau seandainya kita lihat dalam contoh yang saya sajikan di dalam layar, itu ada Unilever. Jadi Unilever membagikan dividen sebesar 1.499 alias hampir 1.500 rupiah ya dalam 5 tahun terakhir. Jadi maksudnya apa? Ketika seandainya dalam cum date di tanggal 7 Juni ini ada contohnya, kamu bisa lihat data yang kamu bisa ambil dari Stockbit atau RTI atau aplikasi yang kamu pakai. Dividen 100 rupiah di tanggal 7 Juni 2021. Lalu 87 rupiah di 30 November 2020. Lalu 107 rupiah, 430 rupiah, dan 775 rupiah. Total dividen yang diperoleh adalah 1.499. Kalau seandainya kita lihat 1.499 dalam 5 tahun terakhir, ini cukup lumayan ya. Oh, gua dapat 1.500 rupiah dalam 5 tahun terakhir. Lumayan nggak? Ya tidak sebetulnya. Kenapa? Kalau kamu lihat lebih detail, dalam 5 tahun terakhir, apa sih yang terjadi? Itu artinya kamu harus beli saham itu di 5 tahun yang lalu, artinya bulan September tahun 2016, itu harga Unilever 9.110 rupiah. Jadi bayangan kamu mau dapat dividen tadi ya hampir 1.500 total selama 5 tahun dividen Unilever. Tapi kamu harus beli itu di 5 tahun lalu harganya 9.110 rupiah. Hari ini harga Unilever hanya 3.870. Uang kamu tadi ingat 9.110, sekarang 3.870. Minus 5.240. Minusnya banyak loh. Tadi kamu udah happy nih, oh gue dapet dividen nih 1.500 nih. Tapi capital kamu, modal awal kamu yang 9.000 itu berkurang 5.000, hanya bersisa tinggal 3.870. So kamu mulai berpikir, ternyata beli dividen tidak selalu untung, dan itu faktanya. Faktanya, bahkan perusahaan sebesar Unilever, banyak orang bilang beli Unilever biar dapat dividen. Ya memang dapat sih dividennya, tapi apakah pasti untung? Ternyata tidak. At least dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, orang yang beli Unilever untuk mendapatkan dividen, mereka tidak untung, melainkan rugi. So ini salah satu hal yang membuat kita berpikir, oh ternyata dividen belum tentu kasih kamu keuntungan. Lalu apa sih selanjutnya yang akan kita lihat? Tadi contoh yang kita ambil soal Unilever, modal awal kamu 9.110 untuk beli 1 lot 100 lembar. Dari 100 lembar itu kamu terima dividen 1.499 per lembar. Tapi di situ ada capital loss 5.240. Hasil akhirnya seperti yang kamu lihat di layar, uang kamu tadinya 9.000 di tahun 2016, sekarang di 2021 uang kamu tinggal 5.369. Berkurang drastis bahkan ketika perusahaan itu bagi dividen. Lalu sekarang ada yang namanya tadi ada kerugian dari dividen.
Sekarang kita masuk, ada lagi satu lagi kerugian dividen yang namanya dividen trap. Jadi dividen trap ini jebakan dividen, dan ini salah satu hal yang saya suka. Kenapa? Saya udah bahas di webinar kita yang hari Sabtu tentang strategi Jim Simons ya, soal dividen trap. So, kalau kamu lihat di layar, ini saya lagi tampilkan saham perusahaan leasing kendaraan namanya MPMX atau Mitra Pinastika Mustika. Ini terkenal, perusahaan ini salah satu perusahaan kredit kendaraan bermotor di wilayah Jawa Timur dan Bali. Jadi MPMX ini kalau kamu lihat harga sahamnya di layar ya, mereka naik drastis dari sejak bulan Mei sampai bulan Juni. Mereka ada kenaikan dari harganya sekitar 600-an, kemudian naik ke harga sekitar 800-an dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan. Apa yang terjadi? Karena investor itu berbondong-bondong mau membeli saham sebelum X-date. Ingat tadi X-date apa? Tanggal kadaluarsa pencatatan. Akibatnya saham ini naik loncat tinggi. Ketika perusahaan selesai bagi dividen, kamu bisa lihat di layar, 7 Juni lewat 7 Juni langsung jatuh. Saham ini langsung jatuh, dan jatuhnya juga drastis. Jadi dari harga 800-an jatuh ke harga 700-an. Ini yang namanya dividen trap. Kenapa? Karena ketika orang datang berbondong-bondong ke sana dan mereka begitu dapat dividen, mereka keluar. Bagi kamu yang beli MPMX ini di detik-detik terakhir, kamu akan merasakan kerugian ini. Tapi bagi kamu yang beli ini udah jadi dari zaman dulu, ketika harganya masih 500-an atau 600-an, katakanlah dia naik, kamu mau jual di pucuk ketika harganya di atas 800, kamu udah dapat untung capital gain. Kamu nggak ambil itu pun, dan ketika sahamnya jatuh dan terjadi dividen trap, kamu tetap untung. Kenapa? Karena kamu tetap dapat dividen Rp115, seperti kamu lihat. Kumdate 7 Juni akan bagi dividen Rp100. Nah, dalam kasus ini cukup unik gitu loh. Kenapa cukup unik? Karena pada tanggal 7 Juni harganya 800-an, setelah kumdate harganya 700-an. Kalau kamu pelajari lebih dalam, kerugiannya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena toh kamu tetap dapat 100 perak selisihnya dalam bentuk dividen. Tapi artinya ini salah satu strategi yang menurut saya bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang tahu informasi dividen lebih awal. Kalau saya sangat jarang membeli saham yang membagi dividen. Saya lebih suka memburu para dividen hunter. Artinya apa? Sebelum kumdate, saya sudah jual. Ini salah satu rahasia kalau kamu mau bermain REDD, reverse dividend trap. Jadi kita membalikan dividend trap. Sebelum orang-orang itu jual di X-date, kita sudah jual 1 atau 2 hari sebelum kumdate. Faktanya di sini kalau kamu lihat orang-orang yang menjual MPMX atau trader-trader yang menjual MPMX sebelum kumdate dan mereka sudah beli dari bulan Mei, mereka sudah bisa menikmati keuntungan jauh lebih besar, lebih dari 10%. Ini yang namanya dividen trap. Kesimpulannya sekarang kita masuk, apakah dividen itu selalu merugikan? Tidak. Dividen pertama menguntungkan dengan catatan dia harus memberikan yield di atas bunga deposito pada saat itu. Contohnya begini, kamu beli saham MPMX di harga 800, bunga deposito sekarang 5%, artinya kamu harus terima sekitar Rp40 ya. Tapi kalau seandainya kamu terima 10% di harga 800, kamu terimanya di harga 80, dividennya Rp80, dan kamu beli di harga 800, itu kamu udah untung. Kenapa? Karena kamu akan dapat yield sebesar 10%. Sementara kalau kamu menabung di deposito, kamu hanya dapat 5%. Nah, itu alasan pertama. Dividen menguntungkan dalam jangka pendek, at least, ketika dia memberikan yield di atas bunga deposito. Tetapi ketika dia memberikan yield di bawah bunga deposito, biasanya orang-orang tidak tertarik untuk mengikuti arus. Orang-orang tidak tertarik menjadi dividen hunter. Pancingannya, ini bagi para bandar, saya mohon maaf saya bocorkan rahasianya, harus membagi dividen di atas yield bunga deposito, maka akan terjadi situasi dividen trap. Jadi buat saya, ketika saya lihat sebuah emiten membagi sebuah keuntungan dengan yield di atas bunga deposito, saya udah tahu akan terjadi dividen trap. Dan saya akan ikut di sana. Ikut apa? Saya akan ikut exit ketika orang-orang pada beli, mendekati kumdate. Lalu itu gampangnya soal dividen dari sudut mata saya. Kalau untuk orang yang investasi dalam jangka panjang, sekali lagi,
Saya bukan tipe orang yang suka membeli dividen. Saya suka dividen itu untuk mempraktekkan reverse dividend trap. Tapi dividen itu bagus kalau perusahaannya juga bagus. Kalau perusahaannya keep on growing gitu loh. Jadi kalau kamu beli perusahaan yang kayak Unilever udah 5 tahun terus bergerak ke bawah, kamu incer dividen, ya menurut saya berbahaya. Kecuali kamu punya game plan 30 tahun lagi atau 50 tahun ke depan. Saya nggak begitu. Saya tidak akan investasi perusahaan dengan time frame begitu jauh. Mau aliran momentum investing, age investing seperti yang dilakukan oleh Peter Lynch, itu momentumnya itu sangat jarang sekali, lebih dari 15 tahun. Bahkan beberapa itu hanya butuh waktu 2 atau 5 tahun saja untuk bisa naik 500 atau 1000%. So, that's all about it soal dividen. Kalau kamu masih ada pertanyaan, silakan ketik di komen di bawah ini. Thank you guys. Please jaga kesehatan, keep protokol kesehatan, tetap pakai masker. See you.